Berlatar di kuil Buddha di Tibet, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang guru atau dalam Buddha biasa dipanggil dengan sebutan lama bernama Lama Norbu yang sedang mengajar anak-anak tentang konsep reinkarnasi atau kelahiran kembali. Yang tak berapa lama, beliau mendapat surat dari Amerika berisi pesan tentang kemunculan sosok anak kecil asli keturunan Amerika yang digadang-gadang sebagai reinkarnasi dari mendiang sang guru besar di kuil ini. Have they found him? Perhaps. Tak membuang waktu, Lama Norbu pun langsung berangkat di hari yang sama dan setelah pamit kepada para tetua, Lama Norbu sempat dicegat oleh seseorang yang berpenampilan seperti pengembara yang memberikan sebuah cawan yang katanya adalah cawan yang dulu biasa dipakai oleh sang guru besar. Singkat cerita, sampailah Lama Norbu di kota New York, Amerika Serikat dan akan diantar oleh seorang biarawan Tibet yang kebetulan sudah 10 tahun menjadi pengajar di Amerika. Si biarawan ini jugalah orang yang mengirim surat tentang kemunculan reinkarnasi sang guru besar bahwa semuanya berawal ketika ia mendapat mimpi pada sesaat 1 bulan setelah sang guru besar wafat. Dalam mimpi itu, si biarawan melihat sebuah bukit kecil di area komplek perumahan. Tiba-tiba saja dibangun rumah secepat kilat yang setelah dipalidasi dan dibuktikan kebenarannya, bukit dan rumah itu benar-benar ada dan persis sama seperti dalam mimpinya. I thought they had started to build a house 3 weeks ago. Rumah itu ternyata adalah rumah keluarga insinyur yang baru saja pindah dari kota lain, di mana si biarawan yang penasaran pun langsung menemui istri si insinyur yang bernama, kita panggil saja si ibu, yang ternyata adalah seorang guru sekolah dasar, sehingga tak sulit untuk si biarawan bisa berkenalan dengannya. Beautiful day. Yes, it is. Tanpa rasa canggung, si biarawan pun langsung menanyakan tentang kehidupan keluarga si ibu, dimulai dari suaminya yang berprofesi sebagai insinyur dan anak tunggal mereka yang masih berusia 9 tahun bernama Jesse, yang ketika ditanya kapan dan jam berapa Jesse lahir, hari dan jamnya sama persis dengan waktu kematian sang guru besar. Jesse! Mrs. Conrad, you remember me? Setelah menceritakan semuanya, biarawan pun langsung mengajak Lama Norbu ke rumah Jesse, di mana mereka disambut dengan sangat baik oleh sang ibu dan dipersilakan duduk menunggu sampai suaminya pulang kerja. We only just moved in a few weeks ago. Dan inilah ayah Jesse atau kita panggil saja si ayah, seorang insinyur yang sempat terkejut melihat 2 orang berpenampilan tak biasa sedang duduk di ruang tamu rumahnya. Setelah dijelaskan siapa mereka, si ayah akhirnya mau mengerti dan duduk mendengarkan penjelasan mereka. We believe that everybody is reborn. Again, particular people who... That is why we are here. Setelah menjelaskan tentang konsep reinkarnasi atau kelahiran kembali, Lama Norbu pun dengan terang-terangan langsung mengatakan jika Jesse putra mereka berdua mungkin adalah reinkarnasi dari Lama Dorje alias sang guru besar mereka di kuil Tibet. Karena sesuai petunjuk dari mimpi dan waktu kelahirannya, Jesse memenuhi syarat sebagai reinkarnasi dari sang guru besar. We are looking for his reincarnation. Jesse, is that you? Come out. Come say hello. Sempat terkejut dan tak percaya, si ibu dan si ayah yang hidup di dunia modern dan tidak percaya dengan hal-hal bersifat tahayul pun menganggap itu hanya kisah dan dongeng saja. Tanpa memiliki pikiran negatif, si ibu langsung memperkenalkan Jesse putranya kepada mereka berdua. Come here. This is Jesse. Do you like my mask? In our country, we love masks. Malamnya ketika Lama Norbu sudah pulang tadi sore, si ibu yang penasaran pun masih membahas tentang konsep reinkarnasi dengan sang suami yang kelihatan sedang liar dan tak menanggapi topik obrolannya. Pada akhirnya terkuaklah jika si ayah memang sedang ada emutan terkait masa depan karirnya sebagai insinyur.
Diketahui si ayah ini bekerja untuk seorang atasan yang merupakan sahabat dekatnya sendiri. Namun informasi terakhir yang ia dengar, si sahabat sedang terlilit hutang akibat kecanduan main slot dan doyan karaokean yang mengakibatkan masalah finansial sehingga ada kemungkinan perusahaannya bangkrut. Yang berarti si ayah akan kehilangan pekerjaan, yang artinya keluarga mereka mungkin akan jatuh miskin seperti dulu awal-awal mereka berumah tangga. Keesokannya di dalam kereta api, Lama Norbu mengajak Jesse pergi ke museum untuk melihat patung Buddha, di mana si ibu sendiri sudah memberikan izin akan hal ini dan menugaskan seorang pengasuh untuk menjaga Jesse selama berada di luar. He became a great horseman, a great archer. Pulang ke rumah setelah seharian di museum, Jesse yang masih anak kecil dan muda excited terhadap hal-hal baru pun terus menceritakan kisah Buddha, termasuk dirinya yang merupakan reinkarnasi dari sang guru besar. Awalnya si ayah pain-pain saja dengan kehadiran semua kisah ini, tapi lama-kelamaan ia mulai risih dengan cerita yang ia anggap tidak lebih dari hanya dongeng belaka tersebut. What kind of imagination he's got? He's gonna get confused. At least I don't believe in reincarnation. Keesokannya sesuai permintaan Jesse, si ibu mengantarnya ke biara yang menjadi tempat tinggal Lama Norbu di New York City ini. Karena harus mengajar, si ibu pun pamit pergi dan nanti Jesse akan dijemput oleh sang ayah sepulang bekerja. What's this? It is a trumpet. Sore harinya muncullah si ayah yang datang untuk menjemput Jesse pulang. Namun sebelum pulang, si ayah ingin mengobrol berdua dengan Lama Norbu tentang semua dongeng dan mitos yang beliau ceritakan kepada putranya, bahwa itu dianggap bisa mengganggu perkembangan dan imajinasi putranya. Takutnya, di mana si ayah juga ingin menegaskan jika dirinya sendiri pun sama sekali tidak percaya dengan konsep reinkarnasi seperti yang Lama Norbu ceritakan tempo hari. Why should you? In Tibet, we think of the mind and the body. Tak banyak omon, Lama Norbu langsung mengambil sebuah gelas berisi air teh lalu ia pecahkan. Ketika wadah air teh itu hancur, apakah air tehnya juga ikut hancur? Tentu tidak, Purgoso. Air teh tersebut tumpah dan berpindah ke tempat lain. Sama seperti manusia, jasad hanyalah wadah atau cangkang. Ketika jasad mati, bukan berarti jiwa atau ruhnya juga ikutan mati. Ia akan tetap utuh dan kekal dan hanya berpindah ke dimensi atau wadah lain, begitu ujarnya. It moves from one body to another, but it is still mind. Tak ingin si ayah seujon terhadap dirinya, Lama Norbu pun dengan cepat menjelaskan tentang tujuannya yang hanya ingin memastikan jika Jesse adalah reinkarnasi dari guru besarnya. Tak punya kepentingan pribadi, Lama Norbu hanya ingin mengajak Jesse pergi ke Tibet untuk melakukan ritual dan bertemu dengan para tetua demi memastikan ruh sang guru besar benar-benar ada di dalam tubuh Jesse. To take a child away from his family in this country we call kidnapping. Special delivery for Lama Norbu. Mendengar putranya akan dibawa ke tempat yang sangat jauh tentu membuat si ayah menjadi semakin keberatan. Ia dengan cepat mengajak putranya pergi dan melarang Lama Norbu untuk menemuinya lagi. Jesse, Say goodbye, Jesse. don't forget your book. Dalam perjalanan pulang, si ayah langsung mendapat teguran akibat kurang bisa menjaga akhlak di depan Lama Norbu ketika ia baru mendapat kabar tentang kematian atasannya yang bundir akibat masalah utang piutang, sehingga tamat sudahlah karir si ayah di perusahaan dan dipastikan ia akan jatuh miskin berikut rumah dinasnya yang sudah pasti akan disita. God. In San Francisco. Sesampainya di rumah, si ayah langsung menceritakan tentang nasib pekerjaannya kepada sang istri dengan fakta bahwa selama beberapa pekan ke depan semuanya akan ribet seperti bertemu pengacara, proyek yang belum selesai dan urus ini itu tetek bengek lainnya pasca kematian sang atasan. Si ayah yang takut malah akan jadi stres pun memilih untuk pergi jauh dengan akan menerima ajakan Lama Norbu yang ingin mengajak Jesse pergi ke Tibet di pegunungan Himalaya.
Tidak langsung pergi ke Tibet, mereka pergi dulu ke daerah Kathmandu di India untuk menemui calon kandidat lain yang juga diyakini sebagai reinkarnasi dari sang guru besar, di mana si bocah itu adalah bernama Raju, seorang bocah pengamen yang sangat pintar yang diberikan sebuah Game Boy sebagai bayaran atas penampilannya barusan. You're good. Has told us much about you. Now we must visit a third. Selepas menemukan Raju, mereka pun pergi ke pelosok lain untuk menemui calon kandidat ketiga yang diyakini juga reinkarnasi dari sang guru besar. Kali ini kandidatnya adalah seorang bocah perempuan yang tidak kalah cerdasnya dengan Raju dan Jessie. Bahkan tanpa diperkenalkan oleh para orang dewasa, ketiga barudak letik ini pun bermain bersama tanpa ada rasa canggung dan kaku sedikit pun. Eat me! Oh, poor. You're so hungry. Singkat cerita, Jessie dan dua kandidat pun akhirnya sampai di kuil Tibet dan langsung disambut oleh semua murid yang ada di sana. Sementara ketiga kandidat sedang bermain bersama para murid, Lama Norbu pun langsung menemui seorang tetua untuk melakukan ritual demi menentukan siapa di antara ketiganya yang merupakan reinkarnasi dari sang guru besar. Dan tebak siapa di antara ketiga bocah ini yang terpilih? Tidak hanya kepada Raju saja, Lama Norbu pun menghampiri si bocah perempuan dan bersujud di bawah kakinya. Entah kepada siapa sebenarnya reinkarnasi sang guru besar nempel. Lama Norbu pun kemudian menghampiri Jessie dan juga bersujud kepadanya. Ternyata telah terjadi suatu fenomena langka ketika satu jiwa memasuki tiga jasad yang berbeda. Ini mungkin jarang terjadi, tapi katanya pernah terjadi di masa lalu. Ini disebut penjelmaan yang terpisah dari tubuh, perkataan, dan pikiran. Sehingga dengan kata lain, ketiga kandidat ini adalah reinkarnasi sang guru besar yang nantinya akan memimpin kuil Tibet di masa depan. Saat Jessie dan dua kandidat sedang dibawa menuju aula untuk melakukan ritual penyematan, si ayah pun mendekati Lama Norbu yang tampak sedang sakit-sakitan. Beliau kemudian duduk bermeditasi di dalam gudang dengan si ayah yang diam-diam ikut tiduran di sampingnya. Saat si ayah sedang tidur itulah ia bermimpi tentang 2500 tahun yang lalu ketika seorang ratu dari sebuah kerajaan India kuno sedang hamil tua. Entah apa yang sedang terjadi kepadanya, ratu tiba-tiba ngidam ingin masuk ke dalam hutan sendirian yang dalam kondisi tak sadarkan diri. Si ratu pun mulai merasakan mules pertanda bayinya akan melahirkan dan luar biasanya satu pohon tiba-tiba saja membungkuk seolah memberikan bantuan untuk kelancaran persalinannya. Bent slowly down to protect her. Sang ratu melahirkan bayi laki-laki yang sangat sehat. Saking sehatnya, ia langsung tersenyum kepada ratu yang telah melahirkannya. Entah siapa sebenarnya sosok anak laki-laki ini. Keajaiban lain pun terjadi saat si bayi bisa langsung berjalan dengan kedua kakinya dan meninggalkan jejak berupa bunga teratai yang tumbuh di bekas kakinya dipijakan. Sang raja pun memberikan putranya nama Siddhartha yang berarti dia yang membawa kebaikan, di mana seorang petapa suci yang sangat dihormati pun tiba-tiba meneteskan air mata setelah melihat langsung wajah Pangeran Siddhartha. Tak ingin membuat ratu khawatir, si pertapa pun dengan cepat menjelaskan jika air matanya bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata haru dan kebahagiaan. Karena di usianya yang sekarang, si pertapa tidak akan hidup cukup lama untuk belajar dari ajaran yang akan dibawa oleh Pangeran Siddhartha nanti. We'll never
knows that he will not live long enough to learn from the teachings of your son. Penasaran putranya akan jadi apa di masa depan, si raja pun bertanya, apakah anakku akan menjadi seorang raja terkenal? Si Pertapa pun menjawab, jika dia mau, anakmu bahkan bisa menjadi seorang penguasa dunia. Namun, terkadang keinginan manusia itu fana dan tidak sebaik apa yang diharapkan. The gods often betray the wishes of mortal men. Tak terima dengan pernyataan tersebut, raja yang ingin Siddhartha atau putranya menjadi sang pengganti raja nanti pun tetap kekeh dengan keinginannya dan tidak menghiraukan perkataannya. He will be a king! Will be a great king! 1 minggu kemudian, Ratu terkena penyakit aneh mematikan yang membuatnya langsung meninggal dunia. Sehingga semenjak hari itu, Raja berjanji tidak akan pernah membiarkan putranya keluar rumah, tidak akan pernah mengenalkannya dengan rasa sakit dan penderitaan, demi untuk menjaga mentalnya tetap sehat dan menjadi seorang raja sesuai keinginannya. 25 tahun berlalu, Siddhartha akhirnya beranjak menjadi seorang pangeran tampanan gagah. Saking nyaahnya sang ayah atau sang raja terhadap Siddhartha, ia tak pernah melihat dunia luar yang sesungguhnya. Semua fasilitas sengaja disediakan, perut dibuat kenyang, otak dibuat tidak mikir, supaya Siddhartha tidak pernah mengenal apa itu namanya penderitaan. He's given us everything we could want. I must see the world, Yashodhara. Suatu hari ketika Siddhartha sedang menemui rakyatnya yang rata-rata semuanya muda dan berusia 30 tahun ke bawah, Siddhartha untuk pertama kalinya tak sengaja melihat dua kakek-kakek yang sudah tua renta dan langsung memanggil sang ajudan untuk menjelaskan siapa mereka berdua. But why do they look like that? They are old, my lord. What do you mean, old? In the end, he happens to us all, my lord. No, my lord. Don't go there, please. You mustn't. Penasaran dengan kedua manusia tua itu, Pangeran Siddhartha pun masuk ke wilayah kumuh yang merupakan dunia asli yang sesungguhnya. Selain melihat pengrajin tanah liat yang bekerja kotor-kotoran dan orang miskin yang sangat melarat dan orang tua yang pabalatak di mana-mana, Siddhartha juga baru mengetahui bahwa manusia bisa sakit-sakitan dan merasakan penderitaan sekarat yang berkepanjangan. Karena sejauh yang ia tahu selama berada di istana, dirinya tidak pernah sakit walau hanya satu kali pun. She is very sick. Sick? No one reaches the moment of death. Even kings? Tak hanya melihat penderitaan orang yang sakit, untuk pertama kalinya dalam hidup, Siddhartha juga melihat jasad atau tubuh seseorang yang sudah mati dengan anggota keluarganya yang bersedih, yang mana secara tidak sadar, Siddhartha meneteskan air mata, merasakan kesedihan atas apa yang dilihatnya. Pada hari itu, Siddhartha belajar tentang penderitaan dan menemukan rasa belas kasih. Mereka adalah dia dan dia adalah mereka. Setelah mengetahui kenyataan yang sesungguhnya, Siddhartha langsung menemui ayahandanya untuk bertanya tentang kenapa selama ini ayah menyembunyikan keberadaan akan penderitaan, penyakit, kemiskinan, usia tua, dan kematian. Sang ayah pun menjawab, If I've lied to you, Siddhartha, it has been because I love you. ya, raja melakukan itu atas dasar cinta dan rasa kanyaahnya terhadap anak, tanpa sadar jika apa yang dilakukannya justru membuat Siddhartha seolah terpenjara. Dengan fakta bahwa ada banyak penderitaan di luar sana, Siddhartha pun bertekad untuk pergi mengembara demi mencari jawaban dan solusi atas penderitaan. Lock the gate. Di luar nalar, saat Siddhartha akan pergi dari istana, muncul kabut aneh yang membuat seluruh penghuni istana tertidur lelap dan hanya sang ajudan pribadi Siddhartha lah yang masih bolotot, hudang, tidak ikutan tertidur seperti yang lain, sehingga mereka berdua langsung cabut pergi dari istana tersebut. Tiba di sebuah hutan, Siddhartha tak sengaja melihat orang-orang atau kakek-kakek dari kelompok penganut asketis atau orang yang telah membuang segala kenyamanan hidup demi mencapai tujuan spiritual alias pencerahan, di mana Siddhartha langsung turun dari kudanya, memotong rambut panjang yang menjadi simbol kepangeranannya dan berpamitan kepada ajudan pribadi kesayangannya.
Tak lama, muncullah seorang pengemis yang mengaku kedinginan. Tanpa ragu, Siddhartha langsung memberikan jubah kebesarannya yang ditukar dengan kain compang-camping. Kemudian, Siddhartha berjalan ke dalam hutan untuk bertapa mencari jawaban yang tanpa ia sadar, semua pohon yang Siddhartha lewati pun menunduk, tepat disaksikan oleh 5 orang penganut asketis yang ada di sana. Alhasil, kelima orang ini pun mengikuti Siddhartha yang sedang bertapa sendirian hingga tak berapa lama terdengar suara guguluduk pertanda akan turun hujan dan tebak apa yang ada di balik semak-semak. Ya, seekor ular kobra raksasa melindungi Siddhartha dari basahnya air hujan sehingga kelima penganut asketis ini pun resmi menjadi 5 murid pertama Siddhartha dalam pencarian akan tujuan hidup yang sebenarnya. Selama 6 tahun, Siddhartha dan para pengikutnya tinggal dalam kesunyian dan tidak pernah meninggalkan hutan. Untuk minum, mereka peroleh dari air hujan. Untuk makan, mereka memakan butir beras atau rumput hijau yang terbawa angin atau biasanya tergeletak di tanah. Mereka mencoba mengatasi penderitaan dengan membuat pikiran menjadi kuat dan melupakan tubuh mereka yang fana. Sampai ketiga ada seorang pemusik yang kebetulan lewat dan mengobrol dengan salah satu muridnya. Si pemusik berkata, jika senar atau dawai disetel terlalu kencang, maka ia akan putus. Jika terlalu kendor, maka itu tidak bisa dimainkan. They were trying to master suffering by making their... Tiba-tiba, Siddhartha sadar bahwa kata-kata sederhana itu mengandung makna akan kebenaran yang sesungguhnya dan apa yang ia lakukan selama 6 tahun ini adalah jalan yang salah, sehingga dengan tertatih-tatih, Siddhartha yang kurus kerontang pun berjalan menuju ke sungai dan ancul ke dalamnya sembari menikmati air yang segar. Jika senar disetel terlalu kencang, maka ia akan putus. Jika terlalu kendor, maka ia tidak dapat dimainkan. Artinya, posisi harus pas, tepat sesuai porsinya supaya bisa berjalan lancar. Sama seperti hidup, jangan terlalu menderita, jangan juga terlalu bersenang-senang. Hiduplah di tengah-tengah dengan menikmati apa yang sudah diberikan. Taste the proper food. Merasa dihianati oleh panutan mereka sendiri, kelima murid Siddhartha pun memilih pergi dan tidak mengikutinya lagi. Siddhartha yang ingin lebih yakin akan jalan yang dipilih pun meletakkan sebuah cawan yang terbuat dari batok kelapa dan berkata, jika jalan yang aku ambil benar, maka cawan ini akan hanyut ke arah yang berlawanan. Beberapa waktu berlalu setelah Siddhartha memutuskan hidup dengan jalan baru yang dipilihnya, ia pun melakukan meditasi terakhir untuk menundukkan hawa nafsunya. Di mana godaan datang silih berganti dimulai dengan kemunculan beberapa biduan yang merayunya untuk minum, yang ternyata itu adalah sosok iblis bernama Mara yang berusaha untuk meruntuhkan iman Siddhartha. Selesai dengan godaan dari para biduan, kini Siddhartha diuji dengan lautan gas yang dibumbui dengan api menyembur-nyembur dan... Ya, muncullah jutaan pemanah yang siap melepaskan anak panah mereka, di mana Siddhartha tetap diam dalam ketenangannya, dan inilah yang terjadi. Tak lama, Siddhartha melihat dirinya sendiri muncul dari dalam air. Sudah jelas itu adalah sosok Mara yang menyamar untuk menggodanya. Setelah diresapi lebih dalam, Mara tidak lebih dari hanya sekedar ilusi. Mara adalah simbol daripada hawa nafsu yang ada di dalam tubuh manusia. Sekali ditundukkan, maka selamanya akan patuh. Siddhartha berhasil menundukkan hawa nafsunya sendiri, dan sejak saat itulah ia dipanggil dengan sebutan Buddha. Kembali ke masa sekarang, si ayah pun terbangun dari mimpinya tepat saat Lama Norbu wafat dalam meditasinya. Ketika para murid sedang mendoakan guru mereka, si ayah pun menceritakan tentang mimpi yang dialaminya barusan. Dan setelah dipalidasi, semuanya persis sama dengan kisah Buddha yang asli, sehingga si ayah cukup ngehulang tarik mendengar jawaban tersebut.
2 minggu berlalu, Jesse dan si ayah pun pulang kembali ke Amerika dengan membawa sebagian abu lama Norbu yang sudah dikremasi. Sesuai prosedur, Jesse bersama ayah ibu pun naik kapal membuang abunya di tengah lautan dan keluarga mereka pun menjadi harmonis setelah si ayah berdamai dengan diri sendiri dan tidak pernah lagi ketertarikan dengan duniawi. Tamat, ending yang cukup mensensitifkan. Nah, itulah cerita film Little Buddha dari tahun 1993 yang diperankan oleh sosok Keanu Reeves alias John Wick ketika masih cacingan. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah nikmati hidup, nikmati apa yang sudah diberikan, jangan overthinking, jangan terlalu banyak pikiran, waktunya tidur, waktunya kerja juga kerja, baik waktunya makan ya lolodok, waktunya bantu orang ya bantu orang, santailah. Karena apa yang terkadang kamu bayangkan tidak seburuk dan semengerikan kenyataannya. Saya John mewakili para pengguna Pertalite mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Tali kolor nanas madu.